Di tanah Makkah yang kering, di antara lembah-lembah berbatu dan bukit-bukit yang gersang, berdirilah rumah-rumah batu kaum Quraisy yang menjadi saksi munculnya seorang manusia yang membawa cahaya kebenaran. Di antara sekian banyak tokoh Quraisy yang hidup di masa itu, terdapat seorang lelaki bernama Uqbah bin Abi Mu'aidh. Ia adalah bangsawan yang disegani, memiliki harta yang melimpah, lidah yang tajam, dan hubungan erat dengan para pemuka kafir Makkah. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang pandai berbicara, keras kepala, dan sangat membela kehormatan berhala-berhala yang mereka sembah. Namun, di balik keangkuhannya, Uqbah sebenarnya memiliki hati yang penasaran. Ketika kabar tentang Muhammad, seorang dari Bani Hashim, mulai tersebar, dan ketika orang-orang mulai berbicara bahwa Muhammad menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diwakilkan oleh berhala apapun, Uqbah diam-diam merasa terguncang. Ia mendengar bahwa ajaran itu tidak hanya melarang penyembahan kepada berhala, tetapi juga menyeru pada keadilan, kasih sayang, dan kebenaran. Pada suatu sore yang panas, di tengah hiruk-pikuk pasar Makkah, di mana para pedagang saling berseru menawarkan dagangannya, Uqbah sedang berbicara dengan sahabat karibnya, Umayyah bin Khalaf. Mereka duduk di bawah naungan dinding rumah batu yang tinggi. Umayyah dengan suara rendah namun tajam berkata, "Kau tahu Uqbah, lelaki itu semakin banyak pengikutnya. Ia sudah membuat kita semua tampak bodoh di hadapan orang-orang miskin. Mereka mendengarkannya dan meninggalkan dewa-dewa kita." Uqbah menatap jauh ke arah Ka'bah, di mana Muhammad sering duduk mengajar para pengikutnya. Ia menjawab dengan nada datar, "Aku melihatnya berbicara." Kata-katanya lembut, tapi menusuk hati. Tidak seperti kata-kata orang biasa. Umayyah tertawa sinis. "Jangan katakan padaku bahwa kau terpengaruh oleh sihirnya. Ia hanyalah lelaki dari kaum kita, tidak berbeda dengan kita. Tapi ia berani menghina dewa-dewa nenek moyang. Jika kita biarkan, ia akan membuat anak-anak kita lupa pada patung-patung yang selama ini kita muliakan." Uqbah menggeleng perlahan. "Aku tidak tahu Umayyah. Ada sesuatu dalam ucapannya yang berbeda." Ia tidak berteriak, tapi kata-katanya terasa benar. Umayyah menatapnya tajam. "Berhati-hatilah Uqbah. Persahabatan kita lebih berharga dari semua itu. Jika aku mendengar bahwa kau mulai condong kepada ajarannya, maka aku tidak akan lagi duduk bersamamu." Kata-kata itu seperti cambuk di dada Uqbah. Ia tidak ingin kehilangan kedudukannya, apalagi persahabatan dengan Umayyah yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di Makkah. Namun, rasa ingin tahunya tentang kebenaran terus membayang. Malam itu, di rumahnya yang besar, Uqbah duduk termenung di beranda. Cahaya bulan menerangi wajahnya. Ia memikirkan semua ucapan yang pernah ia dengar dari mulut Muhammad. Tentang satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentang kehidupan setelah kematian, tentang balasan bagi orang-orang zalim, dan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Kata-kata itu mengusik hatinya. Ia ingin mendengarnya langsung, bukan dari telinga orang lain. Beberapa hari kemudian, Uqbah memutuskan untuk menemui Muhammad secara diam-diam. Ia menunggu hingga waktu siang, saat kebanyakan orang sedang beristirahat. Di pelataran Ka'bah yang lengang, ia melihat Muhammad duduk seorang diri, bersandar di salah satu dinding, dengan wajah teduh dan penuh ketenangan. Uqbah melangkah pelan, lalu berkata dengan suara hati-hati, "Wahai Muhammad, aku datang bukan untuk berdebat. Aku hanya ingin mendengar dari mulutmu sendiri, apa sebenarnya yang engkau serukan kepada kami." Muhammad menatapnya dengan lembut. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesombongan. "Wahai Uqbah, aku menyerumu untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberi manfaat sedikit pun. Aku menyerumu kepada satu Tuhan, Tuhan yang menciptakanmu, yang memberi rezeki kepadamu, yang akan mematikanmu, dan yang akan membangkitkanmu kelak di hari yang besar. Katakanlah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau akan memperoleh keselamatan." Uqbah
terdiam lama. Suara Muhammad begitu tenang, tapi di dalam setiap katanya seperti ada kekuatan yang sulit dijelaskan. Dan apa yang akan terjadi jika aku mempercayainya? Tanyanya. Muhammad menjawab, engkau akan menjadi saudara bagi orang-orang beriman. Engkau akan berada di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau akan menemukan kedamaian yang tidak pernah kau temui dalam penyembahan terhadap batu-batu itu. Air muka Uqbah berubah. Ia menunduk dan berkata perlahan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusannya. Muhammad tersenyum. Wajahnya berseri. Semoga Tuhan meneguhkan hatimu, wahai Uqbah. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Uqbah merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah beban berat di dadanya terangkat. Ia duduk lebih lama, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Muhammad tentang rahmat, tentang keadilan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dari dunia ini. Namun, berita tentang pertemuan itu tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Kaum Quraisy gempar. Di antara mereka, Umayyah bin Khalaf adalah yang paling marah. Ketika sore tiba, ia mendatangi rumah Uqbah dengan langkah besar. Wajahnya merah menahan amarah. Apakah benar, wahai Uqbah? Katanya dengan suara keras, kau duduk bersama Muhammad, bahkan mengucapkan kalimatnya. Uqbah mencoba menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin mendengar dan memahami. Tidak ada salahnya mendengar, bukan? Umayyah menatapnya penuh penghinaan. Dengar? Kau ingin mendengar sihirnya? Kau ingin membuat dirimu menjadi pengikutnya? Aku tidak akan lagi memanggilmu sahabat jika kau tidak membuktikan bahwa kau menolak ajarannya. Dan bagaimana aku harus membuktikannya? Tanya Uqbah, suaranya mulai gemetar. Umayyah mendekat, lalu berbisik tajam di telinganya. Kau akan datang kepadanya di hadapan orang banyak. Kau akan meludah di wajahnya. Jika kau lakukan itu, maka semua akan tahu bahwa kau tidak mempercayainya. Jika tidak, aku akan menganggapmu musuhku. Kata-kata itu menusuk hati Uqbah seperti pedang. Ia tahu, jika ia menolak, seluruh Quraisy akan menghinanya. Mereka akan mencabut kehormatannya, memutus hubungan dagang, dan menjadikannya bahan ejekan di setiap majelis. Tapi, jika ia menuruti Umayyah, ia tahu bahwa ia akan berbuat zalim terhadap orang yang tak pernah menyakitinya. Malam itu, Uqbah tidak bisa tidur. Ia keluar rumah, berjalan di jalanan Makkah yang sunyi. Di langit, bintang-bintang berkelip. Ia berbisik lirih, aku tahu ia berkata benar. Tapi, apa yang harus kulakukan? Jika aku menentang mereka, aku akan kehilangan segalanya. Air matanya jatuh, tapi gengsi dan ketakutannya menahan langkah menuju kebenaran. Keesokan paginya, dengan langkah berat, ia menuju Ka'bah. Di sana, Muhammad sedang duduk dikelilingi beberapa pengikut miskin yang mendengarkan ajarannya. Orang-orang Quraisy melihat kedatangan Uqbah dengan tatapan penuh tanya. Umayyah berdiri di kejauhan, tersenyum tipis. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Uqbah meludah ke arah wajah Muhammad. Suasana hening seketika. Beberapa orang kafir tertawa keras, merasa puas. Tapi Muhammad hanya mengusap wajahnya dengan kain, lalu menatap Uqbah dengan pandangan lembut namun dalam. Wahai Uqbah, katanya dengan suara tenang, engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi manusia yang berakal. Jika engkau melakukannya karena takut pada mereka, maka engkau telah menzalimi dirimu sendiri. Tapi ketahuilah, suatu hari nanti engkau akan mengingat perbuatan ini dan menyesalinya. Uqbah tidak bisa menatap mata Muhammad. Ia berbalik pergi, tetapi di dalam hatinya ada suara yang berbisik, mengapa aku merasa semakin takut setelah melakukannya? Sejak hari itu,
hidup Uqbah berubah. Ia tidak lagi tenang. Setiap malam, ia bermimpi melihat Muhammad berdiri di padang luas, menatapnya tanpa bicara. Dalam mimpinya, langit berwarna merah dan suara gemuruh datang dari arah jauh. Ia terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal. Tapi ia tidak berani menceritakan kepada siapapun. Hari-hari berlalu. Muhammad dan para pengikutnya mulai menghadapi tekanan yang semakin berat. Uqbah menjadi salah satu dari mereka yang ikut menyakiti orang-orang beriman. Ia melempari mereka dengan batu, mencemooh di pasar, dan menertawakan ketika mereka disiksa. Namun, di dalam hatinya, setiap kali ia melihat wajah Muhammad, ia merasakan luka yang tidak bisa sembuh. Tahun-tahun pun berlalu. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Uqbah kembali tenang. Ia merasa beban di hatinya berkurang. Ia berpikir, lelaki itu sudah pergi. Mungkin aku bisa hidup damai lagi. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa tahun kemudian, perang antara kaum Quraisy dan pengikut Muhammad pecah di Badar. Uqbah turut serta dalam pasukan Quraisy bersama sahabat lamanya, Umayyah bin Khalaf. Mereka berangkat dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan menang. Namun, takdir berkata lain. Perang yang mereka sangka akan mudah berubah menjadi kekalahan besar. Di tengah kekacauan, Uqbah melihat Umayyah terjatuh dan terbunuh. Ia sendiri ditangkap oleh pasukan Muslim. Tangannya diikat, wajahnya penuh debu. Ketika ia dibawa ke hadapan Muhammad, pandangan mereka bertemu lagi setelah sekian tahun. Muhammad menatapnya lama. Wajahnya tidak menunjukkan kebencian, hanya kesedihan yang dalam. Uqbah menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku memohon belas kasihan," katanya lirih. "Aku tidak ingin mati. Aku punya anak-anak. Biarkan aku hidup." Muhammad berkata pelan, "Wahai Uqbah, engkau dulu meludah di wajahku. Engkau menyiksa orang-orang yang beriman. Engkau menolak kebenaran meski telah mengetahuinya. Tidak ada lagi keselamatan bagi orang yang mati dalam kekafiran." Uqbah meneteskan air mata. "Aku tahu engkau berkata benar, tapi ketakutanku pada manusia membuatku mengingkari apa yang aku yakini di hatiku. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Takdirnya telah ditetapkan. Ia pun berakhir di tangan kaum yang dulu ia hina. Di antara sisa-sisa perang, langit Badar menjadi saksi bahwa keangkuhan manusia tak mampu melawan kebenaran. Dan kisah Uqbah bin Abi Mu'ith menjadi pelajaran bagi setiap hati yang menolak kebenaran karena takut kehilangan dunia. Langit Badar perlahan berubah warna. Sisa debu perang masih melayang di udara, menempel di wajah-wajah para prajurit yang lelah. Di tengah tanah yang berlumur darah dan pasir, para tawanan Quraisy duduk dengan tangan terikat. Mereka menunduk, sebagian diam, sebagian menatap kosong ke tanah. Di antara mereka, duduk Uqbah bin Abi Mu'ith, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia memandangi orang-orang yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri dengan kepala tegak. Di antara mereka, ada Bilal, ada Ammar, dan ada orang-orang yang pernah ia hina di jalanan Makkah. Mereka kini menatapnya dengan tenang, tanpa dendam, tanpa kebencian. Tatapan itu justru membuat dadanya semakin sesak. Sore itu, Muhammad berjalan di antara para tawanan. Langkahnya perlahan, matanya menatap satu persatu wajah mereka. Ketika pandangannya berhenti pada Uqbah, waktu seolah berhenti. Uqbah mencoba menghindari tatapan itu, tapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk tetap menatap. Muhammad mendekat, berdiri di hadapannya. Suaranya tenang, tapi tajam. "Wahai Uqbah," katanya, "bagaimana engkau bisa tidur tenang ketika engkau tahu bahwa apa yang aku bawa adalah kebenaran, namun engkau tetap menolaknya?" Uqbah menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, "Aku tidak menolak,
karena aku tidak percaya. Aku menolak karena aku takut. Aku takut kehilangan kehormatan, kehilangan sahabat, kehilangan tempat di antara bangsaku. Aku takut menjadi bahan ejekan. Muhammad menatapnya lama, lalu berkata dengan nada lembut namun menusuk, "Takut kepada manusia membuatmu buta dari kebenaran yang seharusnya menyelamatkanmu. Engkau lebih memilih wajah manusia daripada wajah Tuhanmu." Air mata menetes di pipi Uqbah. Ia mencoba menahan isak. "Wahai Muhammad," katanya dengan suara lirih, "jika aku meminta ampun sekarang, apakah masih ada jalan bagiku untuk selamat?" Muhammad terdiam beberapa saat. Angin sore berhembus, pelan membawa aroma debu dan darah. "Ampunan itu milik Tuhan," katanya akhirnya. "Namun engkau telah mati dalam hatimu jauh sebelum perang ini dimulai. Engkau menolak kebenaran bukan karena engkau tidak tahu, tapi karena engkau membunuh nurani yang telah menyapamu." Uqbah menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hatinya. Ia tahu sejak hari ia meludah ke wajah Muhammad, sesuatu dalam dirinya telah mati. Sejak hari itu pula, ia tidak pernah lagi tidur dengan damai. Beberapa prajurit mendekat. Mereka menatap Muhammad, menunggu perintah. Muhammad memalingkan wajahnya, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Uqbah tahu apa artinya itu. Ia tahu akhir hidupnya telah dekat. Malam itu, langit Badar penuh bintang, tapi bagi Uqbah, semuanya terasa gelap. Ia duduk di tanah, tangannya masih terikat, tubuhnya lemah. Ia memandangi langit dan berbicara kepada dirinya sendiri. "Betapa bodohnya aku. Aku tahu ia benar. Aku tahu Tuhannya satu. Tapi aku menolaknya hanya karena takut kepada manusia. Kini, tidak ada seorang pun yang bisa menolongku." Ia mengingat saat-saat ketika ia masih di Makkah, berdiri di depan Ka'bah, tertawa dengan teman-temannya, menghina orang-orang yang beriman. Ia teringat ketika Muhammad menatapnya dengan mata yang tenang dan berkata bahwa ia akan menyesal suatu hari nanti. Dan kini, di padang Badar yang sunyi, kata-kata itu menggema di kepalanya seperti gema yang tak berujung. Tiba-tiba, ia merasakan tangan kasar menariknya berdiri. Ia melihat prajurit Muslim membawanya ke tempat eksekusi. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya justru mulai terasa ringan. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Sebelum hukuman dijalankan, ia berkata pelan kepada salah satu prajurit yang berdiri di dekatnya, "Sampaikan kepadanya, sampaikan kepada Muhammad bahwa ia benar. Aku yang salah. Aku menolak bukan karena kebencian, tapi karena kesombongan. Jika waktu bisa diulang, aku akan datang kepadanya dan meminta ampun sebelum terlambat." Prajurit itu menatapnya dengan wajah sedih, lalu menjawab, "Engkau telah memilih jalanmu, wahai Uqbah. Kami semua dulu juga pernah seperti dirimu, tapi kami memilih untuk mendengar hati kami. Engkau menutup telingamu karena takut pada manusia, padahal manusia tidak bisa menyelamatkanmu dari takdir." Sesaat kemudian, tanah Badar kembali sunyi, dan nama Uqbah bin Abi Mu'ith menjadi pelajaran pahit bagi semua orang yang menyaksikannya. Beberapa hari setelah perang usai, Muhammad berbicara kepada para pengikutnya, "Sesungguhnya di antara manusia ada yang mengetahui kebenaran, tapi menolaknya karena takut kehilangan dunia. Dan ada pula yang tidak tahu, tapi berusaha mencari. Maka beruntunglah orang yang mencari, walau harus kehilangan segalanya." Kata-kata itu diingat banyak orang. Sebagian menangis, sebagian merenung. Sementara itu, di Makkah, berita tentang kematian Uqbah sampai ke telinga keluarganya. Rumah besar yang dulu dipenuhi tawa kini sepi. Istri dan anak-anaknya menangis, tapi di antara tangisan itu ada bisikan lirih dari sebagian orang.
Ia mati bukan karena pedang, tapi karena kesombongan dan ketakutan. Tahun-tahun berlalu, Makkah akhirnya ditaklukkan tanpa peperangan. Muhammad memasuki kota itu dengan kepala tertunduk, bukan sebagai penakluk yang angkuh, tapi sebagai pembawa ampunan. Ia berjalan melewati tempat-tempat yang dulu menjadi saksi penghinaan terhadap dirinya. Di salah satu sudut Ka'bah, seorang sahabat menunjuk sebuah batu besar dan berkata, "Di sini dulu Uqbah berdiri dan menertawakanmu, wahai Muhammad." Muhammad berhenti. Ia menatap batu itu lama, matanya berkaca-kaca. "Semoga Tuhan mengampuninya jika ia menyesal," katanya pelan. "Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk membawa rahmat." Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Bahkan sebagian bekas musuhnya menangis. Mereka menyadari bahwa lelaki yang dulu mereka hina ternyata memiliki hati yang begitu luas. Nama Uqbah pun tetap disebut dalam sejarah, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai cermin bagi mereka yang tahu kebenaran, namun membiarkannya berlalu. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa kesombongan dan ketakutan kepada manusia bisa menutup pintu menuju cahaya yang sejati. Di kalangan para penulis sejarah, kisahnya sering dibacakan dengan nada lirih, seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya. Ada orang yang tahu kebenaran, tapi menolaknya karena takut kehilangan dunia, kata seorang tua kepada cucunya. Dan mereka itulah yang paling merugi, karena dunia akan hilang, tapi penyesalan tidak pernah hilang. Cucu kecil itu bertanya polos, "Apakah Uqbah menyesal, kakek?" Orang tua itu memandang jauh ke langit yang berwarna jingga. "Ya, nak, ia menyesal, tapi penyesalannya datang ketika pintu ampunan sudah tertutup baginya. Maka belajarlah darinya. Jangan pernah menunggu hingga terlambat untuk menerima kebenaran." Malam pun turun di Makkah. Di kejauhan, angin membawa debu dan suara azan yang perlahan memenuhi udara. Cahaya rembulan memantul di dinding Ka'bah, dan di sanalah, di antara batu-batu yang pernah menjadi saksi permusuhan dan penghinaan, kini hanya ada kedamaian. Namun di balik semua itu, nama Uqbah tetap bergema sebagai pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan manusia dari kebenaran yang telah datang kepadanya, dan bahwa manusia yang paling celaka adalah mereka yang melihat cahaya namun menutup mata karena takut kehilangan dunia yang fana. Hari demi hari berlalu sejak perang itu usai. Nama Uqbah bin Abi Mu'ith masih disebut orang-orang di Makkah, tapi bukan lagi dengan kebanggaan seperti dulu. Orang-orang mulai berbicara tentangnya dengan nada rendah, seperti mereka berbicara tentang seseorang yang tersesat di jalan panjang dan tidak pernah kembali. Di rumah besar milik keluarganya, suasana hening menyelimuti setiap sudut ruangan. Istri Uqbah duduk di dekat jendela batu, memandangi halaman yang sepi. Anak-anaknya bermain tanpa tawa, karena mereka tahu ayah mereka tidak akan kembali. Malam itu, perempuan itu menatap langit Makkah yang bertabur bintang. Ia berbisik pelan, "Mengapa engkau pergi dengan cara seperti itu, wahai suamiku? Engkau punya pilihan, tapi engkau memilih jalan yang membuat hatimu gelap." Suaranya gemetar, tapi ia tidak menangis. Tangisnya telah kering sejak hari kabar itu datang. Beberapa hari kemudian, seorang tetua Quraisy datang berkunjung. Ia duduk di ruang tamu yang luas, tapi kosong, lalu berkata, "Pelan, kami semua turut berduka, namun begitulah hidup. Barang siapa menentang kebenaran, maka hidupnya berakhir dalam kerugian." Istri Uqbah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai yang dingin. Anak tertua Uqbah, seorang remaja laki-laki, mendengar percakapan itu dari balik pintu. Ia menatap ayahnya dalam bayangan ingatan,
wajah gagah yang dulu sering tertawa di pasar, memegang pedang, berbicara dengan lantang, tapi kini lenyap. Dalam hati kecilnya, timbul pertanyaan yang ia tidak berani ucapkan. Apakah ayahku salah? Tahun-tahun berlalu. Angin gurun terus berhembus, membawa debu sejarah. Muhammad dan para pengikutnya kini telah menetap di Madinah, membangun kehidupan baru dengan aturan yang adil dan penuh kasih. Kabar tentang Islam menyebar semakin luas. Orang-orang Makkah yang dulu sombong satu persatu mulai mendengar kabar itu dan diam-diam berpikir tentang ajaran yang dulu mereka tolak. Anak Uqbah tumbuh menjadi pemuda yang tenang. Ia tidak lagi mau membanggakan nama ayahnya. Setiap kali orang-orang menyebut nama itu dengan nada getir, ia menunduk. Suatu hari, ketika ia sudah cukup dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Madinah. Ia ingin melihat sendiri siapa sebenarnya Muhammad, lelaki yang dulu dimusuhi ayahnya. Perjalanannya panjang. Ia melewati gurun yang luas dan panas, menanggung haus dan lelah. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang menuntunnya, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Ketika akhirnya ia tiba di Madinah, ia melihat kota yang damai, berbeda dengan Makkah yang dulu penuh kebanggaan dan kekerasan. Di sana, orang-orang hidup dalam ketenangan, saling membantu tanpa saling merendahkan. Ia berdiri di antara kerumunan orang yang sedang menunggu Muhammad berbicara. Ketika Muhammad datang, ia melihat wajah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Wajah yang tenang, mata yang lembut, senyum yang tidak pernah memamerkan kebencian. Ia tertegun lama, lalu meneteskan air mata. Dalam hatinya, ia berkata, "Inilah lelaki yang dulu ayahku hina. Inilah orang yang telah membawa cahaya yang ditolak ayahku." Setelah pertemuan itu selesai, ia mendekati seorang sahabat dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Aku anak dari seseorang yang pernah menyakitinya. Aku datang bukan untuk meminta maaf atas perbuatan ayahku, karena aku tahu dosa itu tidak bisa aku hapus, tapi aku datang untuk mengakui bahwa ayahku telah salah." Sahabat itu menatapnya dengan lembut, lalu mengantarnya ke rumah Muhammad. Ketika mereka tiba, Muhammad sedang duduk bersama beberapa orang. Ketika anak Uqbah masuk, suasana menjadi hening. Semua menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Muhammad memandangnya sejenak, lalu berkata pelan, "Siapakah engkau?" Pemuda itu menunduk dalam-dalam. "Aku anak dari Uqbah bin Abi Mu'ith." Hening panjang menyelimuti ruangan. Semua menunggu reaksi Muhammad. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah kata yang lembut, "Selamat datang, anak muda." Pemuda itu gemetar. "Aku datang untuk meminta izin agar aku dapat beriman. Aku ingin meninggalkan kesalahan yang dilakukan ayahku. Aku tidak ingin menjadi seperti dia." Muhammad menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. "Setiap anak lahir tanpa membawa dosa ayahnya. Jika engkau datang dengan niat yang tulus, maka Tuhan akan menerima penyesalanmu." Pemuda itu meneteskan air mata. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusannya." Ruangan itu dipenuhi ketenangan. Beberapa sahabat menatap dengan mata berkaca-kaca. Seorang sahabat berbisik pelan, "Betapa luas kasih sayang Tuhan, bahkan anak dari orang yang paling keras memusuhi kebenaran pun kini menjadi bagian dari cahaya." Sejak hari itu, pemuda itu menetap di Madinah. Ia belajar, ia bekerja, ia beribadah bersama kaum beriman. Ia tidak pernah malu menyebut nama ayahnya, tapi setiap kali nama itu disebut, ia berkata, "Dari kesalahannya aku belajar untuk tidak takut pada manusia, tapi takut pada kebenaran yang hilang." Sementara itu, di Makkah, suasana terus berubah. Ketika akhirnya Muhammad dan pasukannya kembali ke Makkah untuk menaklukkannya, tidak ada peperangan besar. Pintu ampunan terbuka lebar. Banyak orang yang dulu memusuhinya kini datang dengan kepala tertunduk, meminta maaf, memohon agar mereka diterima. Di tengah keramaian itu, ada wajah-wajah yang dulu bersinar dengan kesombongan, kini
berubah menjadi wajah yang penuh rasa bersalah. Ada yang menangis, ada yang berlutut, ada yang hanya berdiri kaku. Muhammad berdiri di depan Ka'bah. Ia memandang orang-orang di hadapannya dan berkata, "Wahai manusia, hari ini tidak ada balas dendam. Hari ini adalah hari kasih sayang. Pergilah, karena kalian semua bebas." Suasana berubah menjadi haru. Orang-orang saling memeluk, saling menangis. Banyak yang masuk Islam hari itu, bukan karena takut, tapi karena mereka melihat sendiri bagaimana kasih dan pengampunan bisa mengalahkan kebencian. Di antara orang-orang yang berdesak-desakan, seorang lelaki tua mendekat kepada Muhammad. Ia berkata, "Pelan, aku dulu adalah teman dekat Uqbah bin Abi Mu'aidh. Aku menyaksikan bagaimana ia meludah di wajahmu di hadapan orang banyak. Tapi kini aku datang untuk meminta maaf atas diamku saat itu. Aku tidak membelanya, aku tidak menghentikannya. Aku hanya menonton Muhammad menatapnya. Wajahnya lembut. Setiap manusia punya kesalahan," katanya. "Tapi yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah kesalahan itu." Lelaki tua itu menangis, lalu memeluk tanah di depan Ka'bah. Ia berkata, "Lirih, andai Uqbah masih hidup, mungkin ia akan berada di sini bersamamu." Muhammad memandang langit. Di hatinya, ia mengingat wajah Uqbah yang dulu menatapnya dengan mata penuh rasa takut. Ia tahu bahwa di balik kebencian Uqbah dulu, ada hati yang sempat goyah oleh kebenaran, tapi tenggelam oleh gengsi dan tekanan manusia. Ia tidak menyimpan dendam. Malam hari setelah penaklukan itu, Muhammad duduk sendiri di dekat Ka'bah. Angin lembut berhembus membawa aroma pasir dan dupa. Ia menatap langit, berdoa dalam hati agar orang-orang yang masih keras hatinya diberi cahaya. Di kejauhan, beberapa orang yang dulu menentangnya kini berdiri di dekat api unggun, saling berbagi cerita. Seorang di antara mereka berkata, "Aku dulu tidak percaya bahwa kebenaran bisa datang dari seorang yang kita hina. Tapi kini aku tahu bahwa kebenaran itu tidak bergantung pada siapa yang menyampaikan, tapi pada isi hatinya." Yang lain menimpali, "Aku juga pernah melihat Uqbah sebelum perang." Ia gelisah. Mungkin di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa apa yang dibawa Muhammad itu benar. Tapi ia takut. Ia memilih kebanggaan daripada ketenangan. Mereka semua terdiam. Malam semakin sunyi. Di langit, bulan menggantung tinggi, menjadi saksi bahwa di bumi Arab, kegelapan mulai tersingkap oleh cahaya yang lembut namun pasti. Dan begitulah, kisah Uqbah bin Abi Mu'aidh tidak berhenti di medan perang. Ia terus hidup dalam ingatan manusia sebagai pelajaran yang tidak lekang oleh waktu, bahwa tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa menandingi keberanian untuk menerima kebenaran, dan bahwa penyesalan selalu datang ketika cahaya telah pergi. Anak dari Uqbah bin Abi Mu'aidh kini hidup di Madinah. Sejak hari ia bersaksi tentang keesaan Tuhan, hatinya seolah disiram oleh air yang sejuk. Ia bukan lagi anak seorang bangsawan Quraisy yang sombong, melainkan seorang pemuda yang rendah hati dan haus akan ilmu. Setiap pagi, ia berjalan ke masjid untuk belajar, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, mempelajari maknanya, dan memahami arti kehidupan yang dulu diabaikan oleh ayahnya. Orang-orang di Madinah menerimanya dengan baik. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang mencibir masa lalunya. Mereka tahu siapa ayahnya, tetapi mereka juga tahu bahwa setiap manusia berhak atas lembaran baru. Dalam setiap majelis ilmu, ia duduk paling belakang, menundukkan kepala, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia jarang berbicara, tetapi ketika berbicara, kata-katanya lembut dan penuh hikmah. Suatu hari, seorang sahabat tua mendekatinya dan berkata, "Wahai anak muda, aku dulu melihat ayahmu di Makkah. Ia keras kepala dan keras hati,
Tapi kini aku melihat ketenangan dalam dirimu, seolah Tuhan menghapus kesalahannya dengan kehadiranmu. Pemuda itu menunduk. Aku tidak bisa menghapus dosa ayahku, katanya perlahan. Tapi aku bisa mendoakannya setiap malam. Aku berharap Tuhan mengampuninya jika ada penyesalan dalam hatinya sebelum ia pergi. Aku hanya ingin hidup dalam kebenaran yang dulu ia abaikan. Hari berganti, bulan berganti, Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru jazirah Arab. Muhammad memimpin umat dengan bijaksana, menyatukan kabilah-kabilah yang dulu saling bermusuhan. Pemuda itu menjadi saksi bagaimana ajaran yang dulu ditolak, ayahnya kini menjadi cahaya yang menerangi seluruh negeri. Ketika pasukan Muslim berangkat ke berbagai medan perjuangan, ia ikut serta. Ia tidak mencari kekayaan, tidak juga kehormatan. Ia hanya ingin menebus kesalahan masa lalu keluarganya dengan pengabdian. Dalam setiap langkahnya di medan perang, ia teringat pada ayahnya yang gugur dalam kekafiran. Ia berbisik di dalam hati, "Wahai ayah, andai kau melihat ini, andai kau tahu bahwa kebenaran yang dulu kau tolak kini menjadi rahmat bagi semua manusia." Di medan perang, ia dikenal sebagai prajurit yang tenang. Tidak banyak bicara, tetapi selalu berada di barisan depan. Teman-temannya berkata bahwa dalam setiap ayunan pedangnya ada beban masa lalu yang ingin ia lepaskan. Pada suatu sore setelah kemenangan besar, ia duduk di tepi padang pasir, menatap matahari yang mulai tenggelam. Seorang sahabat mendekat dan bertanya, "Mengapa kau sering termenung setelah perang?" Pemuda itu tersenyum samar. "Aku tidak memikirkan musuh yang gugur. Aku memikirkan ayahku. Ia juga pernah mengangkat pedang, tapi bukan untuk kebenaran. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak mengikuti langkahnya yang salah." Sahabat itu menepuk bahunya. "Tuhan telah menggantikan kesedihanmu dengan cahaya, wahai anak muda. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Jadikan ia pelajaran, bukan beban." Malam itu, pemuda itu tidak bisa tidur. Ia berdoa lama. Dalam sujudnya, ia menangis dan berucap pelan, "Wahai Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayahku setelah ia meninggal. Tapi, jika ada sedikit penyesalan di hatinya, ampunilah dia. Jangan hukum dia karena kesombongan yang menutupi hatinya. Ia hanya takut pada manusia, bukan membencimu. Jadikan aku amal kebaikan baginya, agar ia tidak dikenang hanya sebagai orang yang menolak kebenaran." Doa itu menjadi kebiasaan yang ia lakukan setiap malam. Ia tidak pernah bosan memohonkan ampunan, meski ia tahu bahwa dosa kekafiran tidak mudah dihapus. Tapi di hatinya ada keyakinan bahwa kasih Tuhan lebih luas dari kesalahan manusia. Beberapa tahun kemudian, ketika Muhammad wafat, pemuda itu menangis seperti kehilangan seluruh dunia. Ia berjalan di jalanan Madinah dengan langkah gontai, memandangi setiap sudut kota yang kini terasa sunyi. Ia teringat bagaimana dahulu ia datang sebagai orang asing, membawa nama yang dibenci. Tapi kini ia hidup di tengah saudara-saudara yang mencintainya karena imannya, bukan karena darah atau keturunan. Masa pun berlalu. Pemuda itu menjadi tua, rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia sering duduk di depan rumahnya, mengajar anak-anak kecil membaca ayat-ayat suci. Ketika salah satu anak bertanya, "Mengapa engkau selalu tersenyum ketika kami membaca ayat ini?" Ia menjawab, "Karena ayat ini adalah cahaya, dan aku pernah hidup dalam kegelapan." Anak-anak itu tidak memahami sepenuhnya maknanya, tapi mereka tahu bahwa lelaki tua itu berbicara dari hati yang jujur. Suatu malam, lelaki tua itu bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di padang pasir yang luas. Langit di atasnya terang benderang, dan dari kejauhan, ia melihat sosok ayahnya berdiri. Wajah ayahnya tampak damai, tidak lagi marah atau sombong seperti dulu. Ayahnya
menatapnya lama, lalu berkata, "Pelan, anakku, kau telah menebus namaku. Aku melihat kebenaran melalui hidupmu." Ketika ia terbangun, air matanya mengalir. Ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau pertanda, tapi hatinya merasa ringan. Sejak hari itu, ia hidup dengan lebih tenang. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia hampir selesai. Beberapa tahun kemudian, lelaki tua itu wafat dalam keadaan tenang. Orang-orang datang menghadiri pemakamannya. Mereka mengenangnya sebagai orang yang rendah hati dan penuh kebaikan. Salah seorang sahabat yang masih hidup berkata di dekat pusaranya, ayahnya mati dalam kesesatan, tapi Tuhan menggantinya dengan anak yang hidup dalam kebenaran. Lihatlah bagaimana rahmat Tuhan bekerja. Tidak ada keluarga yang terlalu rusak untuk disembuhkan oleh iman. Waktu terus berjalan. Kisah tentang Uqbah bin Abi Mu'id dan anaknya menjadi salah satu kisah yang sering diceritakan oleh para ulama dan penulis sejarah. Mereka tidak menyebutnya dengan kebencian, tapi dengan hikmah. Mereka berkata, "Lihatlah bagaimana satu kesalahan bisa menjadi peringatan bagi ribuan orang. Lihatlah bagaimana satu penyesalan bisa melahirkan generasi yang lebih baik." Hingga kini, setiap kali kisah itu diceritakan, orang-orang diam sejenak di bagian ketika Uqbah menolak kebenaran, lalu menggeleng pelan saat mendengar bagaimana anaknya menebus kesalahan itu dengan iman dan amal. Dan kisah itu pun menjadi pelajaran bagi semua manusia di setiap zaman, bahwa tidak ada kemuliaan yang abadi selain kemuliaan dalam kebenaran, dan tidak ada ketakutan yang lebih berbahaya daripada takut kepada manusia hingga mengabaikan panggilan hati yang berasal dari Tuhan. Bertahun-tahun berlalu sejak wafatnya anak Uqbah bin Abi Mu'id. Kota Madinah berubah, Makkah berubah, dan seluruh jazirah Arab pun berubah. Tapi di antara semua perubahan itu, kisah keluarga Uqbah tetap dikenang. Ia bukan kisah kebanggaan, melainkan kisah penyesalan yang melahirkan harapan. Kisah tentang seorang ayah yang tersesat oleh kesombongan dan ketakutan, lalu ditebus oleh anaknya dengan iman dan kerendahan hati. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang di kota Madinah, sekelompok anak kecil duduk mengelilingi seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penghafal sejarah. Lelaki itu bernama Abdullah, cucu dari anak Uqbah. Rambutnya sudah memutih, wajahnya dipenuhi garis waktu, tapi matanya masih bersinar lembut, seperti mata orang yang menyimpan banyak kisah. "Anak-anakku," katanya sambil menatap mereka satu persatu, "tahukah kalian mengapa kakek buyut kalian sering berdoa lama di malam hari?" Anak-anak menggeleng, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Abdullah tersenyum, lalu melanjutkan, "Karena di dalam keluarganya ada sejarah panjang antara kesombongan dan kebenaran. Ia tidak ingin kesombongan itu hidup lagi dalam darah keturunannya." Salah satu anak kecil bertanya polos, "Apakah kakek buyutmu orang jahat?" Abdullah terdiam sejenak. Ia menatap ke langit, lalu menjawab pelan, "Ia bukan jahat, ia hanya buta. Kadang manusia bisa melihat dengan matanya, tapi tidak dengan hatinya. Dan ketika hati tertutup, kebenaran yang paling terang pun tampak gelap." Malam itu, Abdullah menceritakan seluruh kisah keluarganya, tentang bagaimana Uqbah, yang dulu berdiri di hadapan Ka'bah dengan kebanggaan, akhirnya menjadi contoh kesesatan karena menolak kebenaran, tentang bagaimana anaknya datang ke Madinah, mencari cahaya yang ditinggalkan ayahnya, tentang bagaimana doa seorang anak mampu menghapus jejak gelap keluarga yang dulu dikutuk oleh sejarah. Ketika cerita itu selesai, anak-anak itu terdiam lama. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Tuhan memaafkan orang seperti Uqbah?" Abdullah tersenyum samar, lalu menjawab dengan lembut, "Tuhan lebih tahu isi hati manusia.
Jika dalam hati seseorang ada penyesalan, meski ia datang di saat-saat terakhir hidupnya, maka mungkin ada rahmat untuknya. Tapi pelajaran dari kisah ini bukan tentang apakah ia diampuni atau tidak, melainkan tentang jangan menunggu hingga terlambat untuk menerima kebenaran. Anak-anak itu mengangguk pelan. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki bernama Harits. Ia paling pendiam di antara semua. Tapi malam itu kata-kata Abdullah menancap dalam hatinya. Ketika ia pulang ke rumah, ia berkata kepada ibunya, "Aku ingin menjadi orang yang berani seperti anak dari Uqbah. Aku tidak ingin takut kepada manusia jika aku tahu apa yang benar." Ibunya tersenyum dan memeluknya. "Itulah makna kisah itu, anakku," katanya. "Keberanian untuk berkata benar meski seluruh dunia menentangmu." Hari demi hari berlalu dan cerita tentang Uqbah terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di setiap rumah, di setiap majelis, di setiap sekolah kecil tempat anak-anak belajar huruf, nama Uqbah disebut bukan untuk dicaci, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Para ulama yang hidup di masa itu menuliskan kisahnya di kitab-kitab sejarah. Mereka menulis dengan tinta yang mengalir perlahan, seolah setiap hurufnya membawa air mata penyesalan. Salah satu penulis menulis di pinggir naskahnya, "Betapa banyak orang yang seperti Uqbah di zaman ini, yang tahu kebenaran tapi menutupnya karena takut kehilangan kehormatan. Namun, kehormatan dunia tidak sebanding dengan ketenangan jiwa yang datang dari kebenaran." Waktu terus bergulir. Tahun demi tahun berubah menjadi abad. Islam menyebar ke berbagai negeri, melewati padang pasir, lembah, pegunungan, hingga lautan. Namun, di antara semua kisah tentang peperangan, kemenangan, dan kebesaran para raja, kisah Uqbah tetap hidup di hati orang-orang yang mencari makna. Di sebuah sekolah kecil di Damaskus, ratusan tahun setelah masa itu, seorang guru menceritakan kembali kisah ini kepada murid-muridnya. "Anak-anakku," katanya, "kisah Uqbah bukan hanya kisah tentang orang yang meludah di wajah Nabi, tetapi tentang manusia yang kalah oleh dirinya sendiri. Ia tahu kebenaran, tapi ia takut mengakuinya. Dan ketakutan itu membunuhnya jauh sebelum pedang menebas lehernya." Seorang murid bertanya, "Guru, apakah masih ada orang seperti itu sekarang?" Guru itu tersenyum tipis. "Selama masih ada manusia yang takut kehilangan dunia, maka akan selalu ada orang seperti itu. Tapi selama masih ada manusia yang berani meninggalkan dunia demi kebenaran, maka cahaya tidak akan padam." Kata-kata itu bergema di dalam ruangan, dan di luar, angin sore berhembus lembut, membawa suara burung-burung yang terbang di atas langit Suriah. Ratusan tahun kemudian, kisah itu terus hidup. Di setiap masa, selalu ada orang yang menuliskannya kembali dengan gaya berbeda, tapi maknanya tetap sama. Kebenaran tidak pernah bisa ditolak tanpa menimbulkan luka di hati manusia. Sampai akhirnya, di masa kini, ketika dunia sudah berubah dan manusia hidup dalam zaman yang penuh kesibukan dan kebisingan, kisah itu masih bisa ditemukan di kitab-kitab tua, di lisan para guru, dan bahkan di hati orang-orang yang pernah merasakan pertempuran batin antara kebenaran dan ketakutan. Ada seorang penulis yang duduk di ruang sunyi dan membaca kembali kisah itu. Ia menutup bukunya pelan dan berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin aku juga pernah menjadi seperti Uqbah, tahu kebenaran tapi menundanya karena takut kehilangan sesuatu. Tapi aku tidak ingin mengulang kesalahannya." Ia menulis di halaman terakhir catatannya, "Tidak ada musuh yang lebih berbahaya bagi manusia selain ketakutan dalam dirinya sendiri." Dan begitulah, kisah ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup di dalam setiap hati yang pernah merasa ragu antara memilih jalan yang benar atau jalan yang aman.
Ia hidup dalam setiap air mata orang yang menyesal karena terlambat menyadari kebenaran. Ia hidup dalam setiap keberanian kecil yang muncul ketika seseorang berkata, "Aku akan berdiri di sisi kebenaran meski aku sendirian." Nama Uqbah mungkin telah lama hilang dari batu nisan di tanah Arab, tapi pelajarannya tetap hidup, mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Dari gurun Makkah hingga ke hati manusia di seluruh dunia, kisah itu terus berbisik, "Jangan takut pada manusia. Takutlah pada hari ketika kebenaran menuntutmu dan dunia tidak lagi bisa menyelamatkanmu." Malam turun perlahan di atas kota tua Madinah. Angin berhembus lembut melewati kuburan para sahabat dan orang-orang beriman. Di antara keheningan itu, seolah ada suara yang tidak terdengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh hati. Suara penyesalan, suara doa, suara harapan, dan suara ampunan. Dan di sanalah kisah Uqbah bin Abi Mu'aidh berakhir, tapi pelajarannya tidak pernah selesai. Ia terus hidup, bukan sebagai kisah tentang seorang yang binasa, tetapi sebagai kisah tentang manusia yang diajak untuk memilih antara cahaya dan kegelapan, antara keberanian dan ketakutan, antara kebenaran dan kesombongan. Hari ini, di sebuah ruang kelas sederhana di pinggiran kota, seorang guru tua berdiri di depan papan tulis. Di belakangnya tergantung peta besar Jazirah Arab dan foto-foto peninggalan sejarah. Di depan, belasan siswa duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu bahwa hari itu mereka akan mendengar kisah yang akan mengubah cara mereka memandang kehidupan. Guru itu menatap mereka sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Anak-anakku, hari ini kita tidak akan berbicara tentang angka, bukan juga tentang rumus atau bahasa. Hari ini kita akan berbicara tentang keberanian, tentang kebenaran, dan tentang seorang lelaki yang hidup ribuan tahun lalu, tapi kisahnya masih hidup sampai sekarang." Seorang siswa bertanya, "Apakah itu kisah tentang pahlawan, Guru?" Guru itu tersenyum samar. "Tidak," katanya. "Ini kisah tentang seseorang yang tidak sempat menjadi pahlawan karena takut pada dunia." Kelas itu menjadi hening. Angin dari jendela masuk perlahan, menggoyangkan tirai putih. Guru itu mulai bercerita tentang seorang lelaki bernama Uqbah bin Abi Mu'aidh. Ia bercerita dengan suara yang lembut, tapi setiap kata terasa berat dan penuh makna. Ia menceritakan tentang keberanian yang salah arah, tentang kebencian yang lahir dari ketakutan, dan tentang kesombongan yang menutup jalan menuju kebenaran. Setiap kali ia menyebut nama Uqbah, ia tidak menyebutnya dengan kebencian, melainkan dengan iba. Ia berkata, lelaki ini tidak dilahirkan jahat. Ia hanya tidak sanggup melawan ketakutannya. Ia tahu apa yang benar, tapi ia takut dikucilkan oleh teman-temannya. Ia tahu ajaran yang dibawa Nabi itu suci, tapi ia takut kehilangan kekuasaan dan kehormatan. Ia hidup dalam penjara yang ia bangun sendiri, penjara dari gengsi dan rasa takut. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Guru itu melanjutkan, lalu setelah ia binasa dalam kesesatan, anaknya datang. Anak itu tidak membawa pedang, tidak membawa harta, hanya membawa hati yang bersih. Ia datang untuk beriman, untuk menebus nama ayahnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan amal dan doa. Dan Tuhan menggantikan kegelapan keluarga itu dengan cahaya. Salah satu siswa perempuan yang duduk di barisan depan mengangkat tangan. "Guru," katanya dengan suara pelan, "mengapa ayahnya tidak bisa berubah padahal ia sudah mendengar kebenaran?" Guru itu tersenyum tipis, lalu menatapnya dengan lembut. Karena kebenaran bukan hanya harus didengar, tapi juga harus diterima. Kadang manusia tahu mana yang benar, tapi hatinya belum siap untuk mengakui. Kebenaran seringkali datang dengan harga yang mahal. Kehilangan teman, kehilangan status, kehilangan kenyamanan. Tidak semua orang sanggup membayarnya. Suasana kelas menjadi hening lagi. Guru itu berjalan pelan ke arah jendela dan menatap langit biru di luar. "Aku ingin kalian belajar dari kisah ini," katanya pelan. "Jangan pernah menjadi seperti Uqbah.
jangan menolak kebenaran hanya karena takut kehilangan sesuatu. Dunia ini akan terus berubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Salah satu siswa laki-laki menunduk, tampak merenung dalam-dalam. Ia berkata, "Guru, apakah di zaman sekarang masih ada orang seperti Uqbah?" Guru itu menatapnya dan menjawab, "Banyak. Mereka ada di mana-mana. Kadang mereka memakai pakaian bagus, duduk di kursi tinggi, bicara tentang kebaikan, tapi di dalam hati mereka menolak cahaya karena takut kehilangan kekuasaan atau pengaruh. Kadang mereka ada di sekitar kita, bahkan bisa jadi ada di dalam diri kita sendiri." Para siswa saling berpandangan. Guru itu kembali ke meja, duduk perlahan, dan melanjutkan, "Tapi jangan lupa, di dunia ini juga masih banyak anak-anak seperti anak Uqbah. Mereka tidak menunggu waktu untuk berubah." Mereka memilih kebenaran meski harus menanggung perih. Mereka tidak takut dikucilkan karena mereka tahu bahwa kebenaran akan melindungi mereka. Ia berhenti sejenak, menatap papan tulis yang kosong, lalu menulis satu kalimat dengan kapur putih besar. "Jangan takut kehilangan dunia jika dengan itu kau menemukan kebenaran." Tulisan itu sederhana, tapi terasa seperti cahaya yang menembus dinding ruang kelas. Kemudian guru itu berkata, "Kalian tahu, anak dari Uqbah meninggal dalam kedamaian. Ia tidak kaya, tidak terkenal, tapi namanya disebut dengan doa oleh orang-orang beriman. Sementara ayahnya, yang dulu berkuasa dan dihormati, kini hanya menjadi pelajaran dalam buku-buku sejarah." Itulah perbedaan antara orang yang hidup untuk dunia dan orang yang hidup untuk kebenaran. Salah satu siswa kecil di barisan belakang mengangkat tangan dan bertanya dengan polos, "Guru, apakah Tuhan benar-benar memaafkan orang seperti Uqbah?" Guru itu terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Pelan, Tuhan Maha Tahu isi hati manusia. Mungkin Tuhan tidak memaafkan kesombongan, tapi Tuhan selalu membuka pintu bagi penyesalan. Dan mungkin, hanya mungkin, di saat terakhir hidupnya, sebelum pedang menebas lehernya, ia sempat menyesal dalam diam. Jika itu terjadi, maka rahmat Tuhan pasti lebih besar daripada hukuman." Mata para siswa berkilat. Mereka tidak tahu apakah kisah itu nyata atau hanya dongeng, tapi di hati mereka tumbuh rasa takut dan harapan yang lembut. Takut menjadi orang yang menolak kebenaran, dan harapan untuk selalu berani melangkah di jalan yang benar. Ketika bel sekolah berbunyi, guru itu berdiri dan menatap mereka dengan lembut. "Kalian boleh melupakan banyak hal," katanya, "tapi jangan lupakan kisah ini. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pandai, tapi dunia butuh lebih banyak orang yang berani memilih kebenaran, bahkan ketika itu tidak populer." Anak-anak itu keluar dari kelas perlahan. Di wajah mereka ada kesunyian yang dalam, tanda bahwa kisah itu telah menancap di hati mereka. Guru itu menatap papan tulisnya yang kini mulai dipenuhi debu kapur. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik dalam hati, "Wahai Uqbah, semoga kisahmu yang dulu penuh kesalahan, kini menjadi pelajaran bagi ribuan jiwa. Semoga dari penyesalanmu lahir keberanian bagi mereka yang hidup setelahmu." Di luar, langit sore memerah. Angin bertiup lembut membawa suara azan dari kejauhan. Guru itu berdiri, menatap langit, dan mengucapkan doa, "Ya Tuhan, jangan jadikan kami seperti mereka yang menolak cahaya karena takut kehilangan dunia. Jadikan kami seperti anak Uqbah yang mencari kebenaran meski harus melawan bayangan ayahnya sendiri." Sore itu menjadi saksi bagaimana kisah lama dari gurun pasir masih mampu menggetarkan hati manusia di zaman modern. Dan begitulah kisah Uqbah bin Abi Mu'id hidup kembali, bukan di buku sejarah, bukan di makam batu, tapi di dalam hati manusia yang masih berjuang melawan kesombongan dan ketakutan.
Kisah itu tidak lagi tentang masa lalu. Ia telah menjadi cermin bagi setiap manusia di setiap zaman. Cermin yang memantulkan pertanyaan paling dalam. Apakah kita akan menjadi seperti Uqbah yang menolak cahaya, atau seperti anaknya yang mencari kebenaran dengan segala kerendahan hati? Dan selama manusia masih bergulat dengan pilihan antara dunia dan nurani, selama itu pula kisah ini akan terus hidup, berbisik lembut di telinga mereka yang mau mendengar. Kebenaran tidak akan pernah memaksa, tapi ia akan menunggu. Dan hanya mereka yang berani menghadapinya yang akan menemukan kedamaian sejati. Hari berganti tahun, dan tahun berganti abad. Dunia berubah. Kota-kota tumbuh tinggi, langit dihiasi cahaya buatan. Manusia berlari mengejar waktu, dan suara kehidupan tidak pernah berhenti. Namun di balik semua kemajuan itu, di ruang-ruang kecil tempat manusia mencari makna, kisah tentang Uqbah bin Abi Mu'ith masih dibacakan. Ia bukan lagi hanya kisah sejarah dari tanah Arab, tapi telah menjadi cermin tentang manusia di segala zaman. Di sebuah universitas besar di kota yang modern, seorang dosen berdiri di depan kelas besar. Ia bukan dosen agama, melainkan dosen sejarah peradaban manusia. Tapi hari itu, ia memutuskan untuk tidak membicarakan tentang angka atau peta, melainkan tentang jiwa. Ia membuka kuliah dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. "Anak-anakku," katanya, "peradaban besar tidak runtuh karena kekurangan kekuatan, tapi karena kehilangan hati. Setiap bangsa yang menolak kebenaran demi kepentingan sesaat, sesungguhnya sedang berjalan di jalan yang sama dengan Uqbah bin Abi Mu'ith." Seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Siapa dia, Pak?" Dosen itu tersenyum dan mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana di masa lalu, seorang lelaki bernama Uqbah hidup di Makkah, di masa ketika kebenaran turun dari langit, tapi ia menolaknya karena takut kehilangan kekuasaan. Ia tidak berani berdiri di sisi kebenaran karena khawatir dianggap lemah oleh teman-temannya. Ia memilih kebohongan karena terlihat lebih aman, dan dari situlah kehancurannya dimulai. Para mahasiswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa mencatat, beberapa hanya menatap kosong, tapi di mata mereka ada tanda bahwa kisah itu menyentuh sesuatu yang dalam. Dosen itu melanjutkan, "Lelaki ini bukan hanya bagian dari sejarah keagamaan, tapi gambaran dari banyak manusia di zaman sekarang. Berapa banyak di antara kita yang tahu apa yang benar, tapi memilih diam? Berapa banyak yang tahu mana yang salah, tapi tetap melakukannya karena takut kehilangan posisi, pekerjaan, atau penghormatan?" Uqbah adalah cermin yang menunjukkan sisi paling lemah dari manusia, sisi yang takut berdiri sendiri. Suasana ruangan menjadi hening. Dosen itu berjalan ke papan tulis, menulis dengan huruf besar, "Kebenaran seringkali datang tanpa suara, tapi hati yang bersih akan mendengarnya." Ia menoleh ke arah para mahasiswa dan berkata, "Pelan." Dulu, Uqbah berdiri di hadapan seorang yang membawa cahaya, tapi ia meludah ke wajahnya. Ia pikir ia sedang mempertahankan kehormatan, padahal ia sedang menutup pintu keselamatan untuk dirinya sendiri. Ia memilih gengsi daripada nurani. Dan itulah yang banyak terjadi di dunia modern ini ketika orang menolak kebenaran bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka takut menghadapi akibatnya. Salah satu mahasiswa di barisan tengah menatap ke depan dengan mata berkilat. Ia bertanya, "Lalu, apakah masih ada harapan untuk orang-orang seperti itu, Pak? Untuk orang yang menolak kebenaran tapi menyesal di kemudian hari?" Dosen itu menghela napas panjang. "Selalu ada harapan," katanya. "Karena anak dari lelaki itu membuktikan bahwa Tuhan tidak menutup jalan bagi siapapun." Anak Uqbah datang dengan hati yang bersih, memohon ampun dan diterima.
Itu artinya tidak ada garis takdir yang tidak bisa diubah oleh keikhlasan. Ia menatap seluruh kelas dan melanjutkan, kita semua punya bagian kecil dari Uqbah di dalam diri kita. Ketika kita takut berbicara benar, ketika kita berpura-pura tidak tahu demi kenyamanan, ketika kita menolak cahaya karena takut kehilangan teman atau status, saat itulah kita sedang menjadi seperti dia. Tapi kita juga punya bagian dari anaknya di dalam diri kita, bagian yang ingin memperbaiki, yang ingin mencari kebenaran meski dunia menertawakan. Beberapa mahasiswa menunduk. Ada yang menulis pelan di buku catatan mereka. Ada yang hanya memandangi lantai dengan pikiran yang jauh. Dosen itu menutup buku catatannya dan berkata, kisah ini bukan hanya tentang seorang lelaki di masa lalu, tapi tentang kalian, tentang saya, tentang siapapun yang berdiri di persimpangan antara nurani dan ketakutan. Dunia sekarang penuh dengan suara yang memanggil kita untuk menolak kebenaran. Tapi tugas manusia bukan mengikuti suara terbanyak, melainkan mendengar suara hati yang jujur. Kuliah berakhir, tapi tidak ada yang segera berdiri. Mereka semua diam sejenak, merenungi kalimat terakhir yang baru saja terdengar. Setelah para mahasiswa keluar satu persatu, dosen itu duduk di kursinya dan menatap kosong ke papan tulis. Ia berbisik dalam hati, wahai Tuhan, jangan jadikan aku seperti Uqbah yang tahu tapi menolak. Jadikan aku seperti anaknya yang mencari meski terlambat. Hari itu, di universitas yang modern, di dunia yang penuh kebisingan, kisah dari gurun pasir ribuan tahun lalu kembali hidup. Ia hidup di kepala para mahasiswa yang pulang dengan langkah pelan, memikirkan keberanian dan ketakutan dalam diri mereka sendiri. Dan begitulah, kisah Uqbah tidak lagi hanya dibacakan di masjid atau madrasah, tapi juga di ruang-ruang modern tempat manusia belajar tentang makna hidup. Para pendakwah menyebut kisah ini dalam khutbah mereka, para penulis memasukkannya dalam buku-buku mereka, dan para guru menceritakannya kepada murid-murid mereka di sela pelajaran tentang moral dan kemanusiaan. Di sebuah masjid kecil di tepi kota, seorang imam berdiri setelah sholat dan berkata kepada jamaahnya, saudara-saudaraku, jangan biarkan dunia membuat kalian buta seperti Uqbah. Kadang kebenaran datang dari orang yang kita benci, kadang dari tempat yang kita rendahkan. Tapi jangan pernah menolak cahaya hanya karena ia datang dari arah yang tidak kita harapkan. Jamaah itu terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Di luar, angin malam berhembus lembut membawa gema azan dari kejauhan. Langit gelap tapi tenang. Dan di dalam hati, setiap orang yang mendengar kisah itu malam itu, ada rasa haru yang lembut, rasa takut yang menenangkan, rasa cinta pada kebenaran, rasa ingin menjadi manusia yang tidak menolak cahaya. Waktu pun terus berjalan. Kisah itu tidak hilang. Ia berjalan bersama angin, menyeberangi batas zaman, menyentuh hati siapa saja yang mau merenung. Ia menjadi doa bagi orang-orang yang menyesal dan menjadi peringatan bagi mereka yang masih sombong. Dan di setiap hati yang jujur, di setiap jiwa yang pernah bergulat antara benar dan salah, suara kisah itu masih berbisik. Jangan takut kehilangan dunia, karena dunia akan hilang juga. Takutlah kehilangan kebenaran, karena kebenaranlah yang akan menuntunmu setelah dunia pergi. Itulah akhir kisah Uqbah bin Abi Mu'idh. Bukan sekadar tentang seorang lelaki yang menolak kebenaran, tetapi tentang manusia, tentang kita semua, tentang pergulatan abadi antara cahaya dan kegelapan di dalam hati manusia. Bertahun-tahun setelah masa para sahabat, ketika Islam telah menjelajah jauh hingga ke Persia, Afrika, dan Andalusia, para penulis dan penyair mulai menulis kisah-kisah lama untuk diwariskan kepada generasi baru.
Di antara ribuan kisah tentang perang, tentang kemenangan, tentang keajaiban, ada satu kisah yang tidak pernah luput disebut. Kisah tentang seorang lelaki dari Makkah yang menolak cahaya karena takut pada manusia. Kisah itu ditulis berulang kali dengan bahasa yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Kisah Uqbah bin Abi Mu'id. Di Andalusia, di masa ketika ilmu dan sastra berkembang pesat, ada seorang penyair yang menulis syair panjang tentang kebenaran dan penyesalan. Dalam salah satu baitnya, ia menulis, ada yang menolak cahaya karena silau, padahal sinarnya datang membawa hidup. Ia menutup mata, tapi hatinya terbakar, dan api itu tak padam hingga maut menjemput. Orang-orang yang membaca syair itu tahu siapa yang dimaksud sang penyair. Mereka tahu bahwa bayangan dari bait itu adalah Uqbah. Ia menjadi simbol bukan hanya tentang penolakan terhadap Nabi, tapi tentang penolakan terhadap nurani. Beberapa tahun kemudian, di Baghdad, seorang ulama besar menulis kitab tentang sifat-sifat manusia yang menolak kebenaran. Di antara bab-bab panjang dalam kitab itu, ia menuliskan satu kisah yang ia sebut dengan judul Orang yang Menutup Pintu Cahaya. Dalam kisah itu, ia menulis dengan kalimat yang menembus hati. Jika kau menolak kebenaran karena takut kehilangan teman, maka temanmu adalah penjara. Jika kau menolak kebenaran karena takut kehilangan harta, maka hartamu adalah racun. Jika kau menolak kebenaran karena takut kehilangan kekuasaan, maka kekuasaanmu adalah kutukan. Uqbah menolak karena takut, dan takut itu membunuhnya sebelum ajal datang. Kisah itu dibacakan di banyak madrasah, di depan para pelajar muda yang sedang mempelajari moral dan akhlak. Para guru sering berhenti di tengah bacaan, menatap murid-murid mereka dan berkata, "Jangan jadi seperti dia." Dan setiap kali kisah itu disebut, udara seolah menjadi lebih berat. Nama Uqbah disebut dengan hati-hati, bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan. Karena manusia yang menolak kebenaran bukanlah orang asing bagi sejarah, melainkan bayangan yang selalu hidup di dalam diri manusia sendiri. Bertahun-tahun kemudian, di negeri yang jauh di timur, para ulama dan penceramah di Asia juga mulai mengenal kisah ini. Mereka menceritakannya di masjid-masjid dan pesantren. Di setiap khutbah Jumat, di sela-sela ajaran moral, nama Uqbah disebut dengan nada lembut namun tegas. Seorang penceramah tua di tanah Jawa berkata di hadapan jamaahnya, "Saudaraku, jangan biarkan hatimu seperti hati Uqbah. Jangan menolak kebenaran karena takut dikucilkan oleh manusia. Karena pada akhirnya, manusia tidak akan menolongmu di hadapan Tuhan." Jamaah itu mendengarkan dengan diam. Di wajah mereka tampak ketenangan yang dalam. Karena meski waktu telah jauh berubah, suara kisah itu tetap mengguncang hati manusia. Di dunia sastra modern, kisah Uqbah bahkan menjadi inspirasi bagi para penulis dan penyair. Mereka menulis tentang tokoh-tokoh fiksi yang memiliki sifat serupa. Orang-orang yang menolak cahaya karena takut kehilangan kenyamanan. Dalam novel, drama, dan puisi, bayangan Uqbah muncul dalam berbagai bentuk. Kadang ia digambarkan sebagai penguasa yang menolak kebenaran rakyatnya. Kadang sebagai ilmuwan yang tahu kebenaran, tapi diam karena tekanan. Kadang sebagai manusia biasa yang pura-pura tidak tahu agar hidupnya tetap aman. Namun, di sisi lain, anak Uqbah juga menjadi simbol kebangkitan. Ia menjadi lambang dari manusia yang memilih menebus kesalahan masa lalu dengan keberanian. Banyak penulis yang menjadikan sosoknya sebagai contoh manusia yang tidak menyerah pada dosa orang tuanya. Di Mesir, seorang penulis menulis novel berjudul Cahaya yang Ditolak, di mana tokoh utamanya adalah seorang pemuda yang terlahir dari keluarga yang menentang agama, tapi akhirnya menemukan kebenaran dan menebus kesalahan keluarganya. Dalam wawancara, penulis itu berkata, "Aku terinspirasi oleh kisah anak dari Uqbah bin Abi Mu'id. Ia membuktikan bahwa garis keturunan bukanlah takdir. Setiap manusia punya kesempatan untuk berubah."
Begitu pula di khutbah-khutbah Jumat modern, para dai sering berkata di hadapan jamaahnya, "Jangan sombong dengan warisan dunia, karena Uqbah bin Abi Mu'ith juga memiliki kedudukan tinggi, tapi kesombongannya membuatnya jatuh."